Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu Guru yang telah berkenan hadir untuk acara diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan di UPPD SD 4 Batu Lawang. Saya sebagai pembicara, Erwin Marlina, sebagai calon guru penggerak angkatan 6 Kota Banjar. Pada kesempatan ini, topik diseminasi yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga, tentang keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi dengan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam, restitusi dengan segitiga restitusi. Kita menginjak pada topik yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Menurut Dr. William Glasser, teori kontrol atau teori pilihan, di sini dijelaskan bahwa semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian tujuan itu berhubungan dengan teori motivasi. Teori motivasi ini ada beberapa, yaitu motivasi dalam diri manusia itu ada untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Itu termasuk motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ini yang bagus, yang harus dibudayakan, karena ini adalah merupakan motivasi intrinsik, harus tumbuh dari dalam diri sendiri. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini guru harus mampu menempatkan posisi yang mana yang harus kita laksanakan dalam menangani masalah di kelasnya. Yang pertama, ada 5 posisi kontrol itu, yaitu penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Nah, manajer ini adalah posisi kontrol yang paling tepat diterapkan oleh semua guru dalam menangani masalah di kelasnya. Kemudian 5 kebutuhan dasar manusia. 5 kebutuhan dasar manusia itu yaitu yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia ini, jika salah satu tidak terpenuhi, maka akan muncul masalah yang ditimbulkan, yang dapat kita tangani dengan 5 posisi kontrol tadi, terutama sebagai manajer. Tujuan mulia. Maka dari itu, karena tujuannya itu menghubungkannya dengan ketidaknyamanan, maka disiplin yang kita terapkan itu kadang-kala tidak tercapai. Nah, mari kita sama-sama ubah image kita tentang kata disiplin itu, bagaimana menerapkan disiplin yang bisa berubah menjadi suatu budaya positif di sekolah. Yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, seperti kita ketahui bahwa nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Namun di taraf sekolah dasar atau dalam pendidikan, kita mulai dengan digemburkannya profil pelajar Pancasila. Jadi diharapkan semua anak ini memiliki karakter yang menggambarkan sebagai profil seorang pelajar Pancasila. Di antaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan
mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Dari profil belajar Pancasila ini diharapkan kita sebagai guru mampu menciptakan siswa yang memiliki karakter tersebut ya. Dengan begitu pendidikan dikatakan berhasil apabila dari siswa yang kita ajari itu memiliki karakter-karakter yang diterapkan dalam profil belajar Pancasila. Nah, dalam menerapkan profil belajar Pancasila itu kita pasti menghadapi berbagai masalah atau kasus yang terjadi. Nah, bagaimana kita sebagai guru dalam melakukan tindakan untuk menangani masalah itu? Salah satu atau beberapa contoh dari tindakan guru ini merupakan hukuman atau konsekuensi. Nah, apa perbedaan hukuman atau konsekuensi? Kalau hukuman itu terjadi secara tiba-tiba, ketika ada suatu yang terjadi, kemudian guru secara satu arah menghukum anak tersebut dengan tujuannya itu untuk menghukum ya, jadi menyakiti, ada unsur menyakiti. Maka di sini kita sebagai guru tidak dibolehkan untuk menerapkan hukuman. Kalau konsekuensi itu terjadi setelah adanya suatu kesepakatan. Jika dalam suatu kelas sudah terjadi kesepakatan, misalkan kalau anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian konsekuensinya harus mengerjakan lagi di rumah atau mengerjakan di sini. Nah, itu bisa merupakan suatu konsekuensi. Kalau hukuman tidak ada hubungannya dengan perbaikan suatu kesalahan yang terjadi. Kalau konsekuensi itu bertujuan untuk memperbaiki kesalahan yang ada. Nah, ini perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Jadi dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, entah dari sakit hati dari perkataan atau sakit badan dari perbuatan fisik hukuman yang dilakukan oleh seseorang. Jadi dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi itu sesuatu terjadi dari kesepakatan yang telah dibuat antara si pemberi dan yang menerima. Jadi alangkah baiknya sebagai seorang guru tidak boleh melakukan hukuman, ya. Kita menginjak ke restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini sesuai dengan pendapat Gosser di tahun 2004. Nah, seperti yang telah dijelaskan tadi di awal bahwa manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, di antaranya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu bisa dipenuhi dengan kebutuhan seperti makan, minum, kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa ingin diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kesenangan dan kebutuhan kebebasan dalam memilih ya. Dari 5 kebutuhan dasar ini, jika ada salah satu yang tidak tercapai, maka akan muncul masalah. Nah, dalam hal ini kita harus sebagai guru kita harus menggali dulu kebutuhan dasar apa yang mereka butuhkan sehingga anak itu menimbulkan masalah yang terjadi. Masuk ke 5 posisi kontrol. Nah, seperti tadi dijelaskan bahwa 5 posisi kontrol itu sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Sebagai guru, nah kita harus mampu menerapkan diri sebagai manajer. Sebagai manajer di sini karena sebagai manajer kita tidak fokus terhadap satu kesalahan, tetapi lebih mencari ke solusi apa yang harus diberikan supaya anak tersebut memiliki keyakinan bahwa apa yang dia lakukan itu salah dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Jadi perlu ditekankan bahwa
sebagai seorang guru kita harus menempatkan posisi sebagai manajer dalam menangani berbagai kasus yang terjadi di kelas kita. Segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini, jadi tadi sebagai manajer kita harus menerapkan atau menjalankan posisi sebagai manajer itu dengan tahapan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, bagaimanakah langkah-langkah segitiga restitusi ini? Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, sebagai seorang guru, kita harus memberikan atau menstabilkan identitas kesalahan yang ada pada anak itu dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, bagaimanakah langkah-langkah segitiga restitusi ini? Coba kita simak bersama-sama. Yang pertama, menstabilkan identitas. Dalam menstabilkan identitas ini, sebagai seorang guru, kita harus memberikan atau menstabilkan identitas kesalahan yang ada pada anak itu dengan kata-kata tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Nah, seperti kemarin yang saya lakukan pada anak kelas 1 yang sering tidak sekolah karena tidak mau sekolah, alhamdulillah setelah melakukan posisi kontrol manajer dan melakukan tahapan segitiga restitusi, alhamdulillah sampai sekarang anak itu tidak pernah lagi bolos atau tidak pernah lagi tidak masuk sekolah kecuali sakit. Nah, kata-katanya itu seperti ini. Jadi kita harus menstabilkan dulu kesalahan, menstabilkan dulu emosi dirinya bahwa ibu juga pernah melakukan kesalahan, jadi bukan kamu saja, dan kamu juga bisa tuh melakukan kesalahan yang lebih dari ini, tapi kamu tidak melakukannya. Jadi walaupun memiliki kesalahan tetap harus diberikan ke pujian ya. Jadi anak tidak terlalu terpuruk dengan kesalahannya. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, seperti ini. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Seperti saya kemarin yang ke si Ade Tria itu, Ade bisa saja tidak sekolah tiap hari, tapi Ade tidak melakukannya karena Ade juga Ade juga memiliki tanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi dia juga selain memiliki merasa dirinya bersalah, tapi dia juga berpikir untuk memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, dari sini guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah, seperti contoh yang kemarin, Ade tahu kan kalau tidak sekolah nanti akibatnya apa? Iya Bu, katanya nanti tidak bisa. Iya. Nah, jadi anak itu bisa menjawab akibat yang dilakukannya, sehingga dari segitiga restitusi ini akan muncul budaya positif yang terjadi pada diri anak tersebut. Jadi ketika kita seorang guru sudah melakukan segitiga restitusi, insya Allah dari dalam diri anak itu akan muncul kebiasaan baik yang tidak harus disuruh-suruh ya. Nah, demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Saya tutup. Bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa waktu yang lalu saya melaksanakan segitiga restitusi dengan tahapan-tahapan yang seperti saya jelaskan tadi. Yang pertama yaitu tahapan segitiga restitusi yang saya lakukan yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Alhamdulillah setelah dilaksanakannya segitiga restitusi pada siswa yang bernama Sigit ini, masalah yang dihadapi dari Sigit ini adalah bahwa dia sering tidak sekolah dengan tidak ada alasan apa-apa, tidak sakit, tidak ada kepentingan keluarga. Jadi saya selalu menambahkan keterangan apa karena tanpa keterangan. Setelah pelaksanaan segitiga restitusi ini, alhamdulillah ada perubahan pada diri Sigit. Sekarang dia sudah rajin sekolah,
tidak pernah lagi terlambat sekolah, kemudian semangat dalam belajar. Pada kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan, saya menanyakan keyakinan bahwa kamu mau menjadi apa. Nah, kemudian dia menjawab ingin menjadi seorang abri. Pada saat itu, kemudian saya menguatkan, jika kita mau menjadi seseorang yang seperti yang kamu inginkan, maka harus ada usaha yang harus kita lakukan. Di antaranya yaitu rajin sekolah. Dengan rajin sekolah, insya Allah apapun yang kita inginkan akan tercapai. Nah, alhamdulillah dari segitiga restitusi yang saya laksanakan, perubahan yang ada pada diri Sigit sampai sekarang menjadi budaya positif. Budaya positif yang tidak harus lagi disuruh, tidak harus lagi diingatkan. Itu adalah salah satu contoh kegiatan restitusi yang saya laksanakan. Dari kasus yang saya tampilkan ini, mungkin Bapak atau Ibu guru ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang kasus yang dihadapi di kelasnya, boleh saya berikan kesempatan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang Ibu berikan. Saya akan menanyakan tentang restitusi yang tadi Ibu sampaikan. Apakah dari kasus restitusi yang Ibu laksanakan bisa diterapkan pada kasus-kasus yang lain, seperti tidak mengerjakan PR dan datang terlambat? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya, Ibu Vera. Nah, untuk kasus-kasus yang terjadi di kelas, kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam menanganinya. Adapun langkah-langkahnya yang tadi saya jelaskan, kalau misalkan Ibu mau lebih jelas lagi, bisa nanti kita baca-baca dulu bersama tentang langkah-langkah pelaksanaan segitiga restitusi. Insya Allah pelaksanaan segitiga restitusi dalam menangani masalah, dan kita sebagai guru memiliki posisi kontrol sebagai manajer, insya Allah akan tumbuh budaya positif dari anak yang kita tangani, dan kita tidak harus susah-susah untuk mengingatkan atau untuk untuk mematahkan diri, tapi sudah akan tumbuh menjadi budaya positif.